I know you wish things were different. I wish things were different. Ellie! But they ain't. Please stop. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu game yang bukan cuma menyentuh hati, tapi juga mengubah standar bagaimana cerita disampaikan dalam dunia video game. Inilah The Last of Us, sebuah kisah tentang cinta, kehilangan, harapan, dan kegelapan di dunia pasca apokaliptik. You can't stop this. I want what you want, but not at any cost. The Last of Us dikembangkan oleh Naughty Dog, studio yang sebelumnya dikenal lewat seri Uncharted dan Crash Bandicoot. Tapi berbeda dari game-game petualangan mereka sebelumnya, The Last of Us hadir dengan tone yang jauh lebih kelam, lebih lambat, dan sangat emosional. Ceritanya dimulai saat wabah jamur Cordyceps menyebar di seluruh dunia, mengubah manusia menjadi makhluk buas tak berakal yang dikenal sebagai infected. Dalam kekacauan tersebut, kita diperkenalkan kepada Joel, seorang pria biasa yang kehilangan putrinya di hari pertama wabah. 20 tahun kemudian, Joel hidup sebagai penyelundup di zona karantina, kehilangan arah hidup, sampai akhirnya dia diberi tugas untuk mengantar seorang gadis remaja bernama Ellie yang secara misterius kebal terhadap infeksi. Dari sinilah petualangan emosional mereka dimulai, melintasi reruntuhan Amerika, melawan bandit, menghadapi infected, dan yang terpenting, membentuk ikatan antara dua orang asing yang hancur oleh dunia mereka. Kekuatan utama The Last of Us bukan pada gameplay, tapi pada pembangunan karakter. Joel bukan tipikal hero yang gagah berani. Dia keras kepala, penuh trauma, dan secara moral sangat abu-abu. Tapi justru itu yang membuatnya manusiawi. Sedangkan Ellie adalah cahaya kecil di dunia yang gelap. Dia punya rasa ingin tahu, sarkasme remaja, dan keberanian luar biasa. Perjalanan mereka perlahan berubah dari sekadar misi menjadi hubungan ayah anak yang mendalam. Kita melihat perubahan Joel yang awalnya enggan menjadi pelindung sejati. Ellie juga mulai memahami kerasnya dunia dan membentuk identitasnya sendiri. Bahkan momen-momen kecil seperti ketika mereka bermain gitar, mendengarkan lelucon di majalah lawas, atau hanya duduk memandangi pemandangan, itu semua memperkuat ikatan emosional antara pemain dan karakter. Dari segi gameplay, The Last of Us menggabungkan elemen stealth, action, dan survival. Kamu harus memanfaatkan benda-benda terbatas untuk bertahan hidup. Crafting molotov, bom asap, atau hanya bandage sederhana. Setiap peluru benar-benar berharga, dan setiap keputusan taktis bisa jadi perbedaan antara hidup dan mati. Tapi yang membuat gameplaynya begitu menegangkan adalah atmosfernya. Kota-kota kosong yang ditumbuhi tanaman liar, bangunan yang sepi dengan suara klik, dari clicker hingga suara bisikan musuh yang sedang mencari kamu, semuanya membuat permainan terasa hidup sekaligus mencekam. Ditambah lagi, AI musuh sangat responsif. Mereka bisa memanggil bala bantuan, saling berkomunikasi, bahkan memaksa kamu untuk beradaptasi dalam setiap encounter. Salah satu kekuatan terbesar game ini adalah keberaniannya dalam menyuguhkan cerita yang rumit dan penuh dilema moral. Di akhir permainan, kita dihadapkan pada pilihan sulit. Membiarkan Ellie dikorbankan demi menyelamatkan umat manusia, atau menyelamatkan satu nyawa yang kamu sayangi. Meski itu berarti membiarkan dunia tetap hancur. Joel memilih yang terakhir, dan itu mengubah cara kita memandangnya sebagai protagonis. Apakah dia pahlawan atau penjahat?
Itulah yang membuat The Last of Us berbeda. Tidak ada benar dan salah yang hitam putih. Hanya pilihan yang bisa kamu pahami, meski kamu tak menyetujuinya. Gustavo Santaolalla, komposer asal Argentina, memberikan nyawa pada game ini lewat musiknya yang minimalis tapi menyayat. Dentingan gitar akustik, petikan sederhana, semua menciptakan perasaan sunyi, kehilangan, dan nostalgia. Secara visual, untuk ukuran game PS3 saat itu, The Last of Us sangat memukau. Detail karakter, ekspresi wajah, pencahayaan alami, serta lingkungan yang terasa hidup membuat kita tenggelam dalam dunianya. Versi remastered dan remake-nya bahkan membawa visual ini ke level baru. The Last of Us bukan hanya sukses secara komersial, tapi juga mengukir sejarah sebagai tolak ukur storytelling dalam video game. Game ini memenangkan lebih dari 200 penghargaan Game of the Year, menginspirasi banyak developer lain untuk fokus pada karakter, emosi, dan narasi mendalam. Di luar itu, serial HBO yang diadaptasi dari game ini juga mendapat sambutan hangat. Diperankan oleh Pedro Pascal dan Bella Ramsey, serialnya tetap setia dengan kisah orisinal, sekaligus menambahkan konteks baru yang memperkaya pengalaman. The Last of Us adalah bukti bahwa video game bisa jadi medium yang sangat kuat untuk menyampaikan cerita emosional, membangun empati, dan membuat kita merenung tentang apa artinya menjadi manusia. Game ini bukan hanya tentang bertahan hidup di dunia kiamat, tapi tentang hubungan, trauma, dan keputusan sulit yang membentuk hidup kita. Jika kamu belum pernah memainkannya, The Last of Us adalah pengalaman yang wajib kamu rasakan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Apa pendapat kamu soal keputusan Joel di akhir cerita? Apakah kamu setuju atau kamu akan memilih jalan berbeda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Every